Pencemaran air Sungai Pancur dan Sungai Kemuruk yang berlokasi di Lubuk Karet, Kecamatan Betung, hasil dari limbah PT Karya Sawit Lestari membuat sejumlah nelayan tradisional harus menderita kerugian besar. Pasalnya, kondisi tersebut, pendapatan hasil nelayan praktis berkurang dan kondisi air sungai yang tidak lagi dapat dikonsumsi. Parahnya situasi dan kondisi ini sudah berlangsung lama. Karena merasa persoalan limbah diabaikan oleh perusahaan, para nelayan tradisional yang merupakan warga Lubuk Karet mendatangi Komisi 3 DPRD Banyuasin untuk mengadukan nasib mereka. Sayangnya, pertemuan tripartit antara perwakilan warga, pihak perusahaan yang dihadiri Antoni, dan Komisi 3 berlangsung tertutup. Usai pertemuan tersebut, Antoni hanya mengatakan belum ada kesepakatan. Pak Iksan. Kan ini berhasil ya. Sebenarnya kita bukan ngomongkan lelang. Sekarang lelang sudah selesai kan. Lelang itu bukan kita mau ambil. Ya, ada sedikit salah paham penyampaian. Jadi kita tidak ambil saja. Bukan kita tidak mau ambil. Kita masih. Tapi memang lelang sudah kita tidak lelang lagi sungai ini, Pak. Kan masih dibicarakan, Pak. Masih dibicarakan. Masih khusus. Bukan kita tidak mau ambil, tidak. Mungkin dari muncul juga keluhan dari nelayan katanya gitu, nelayan sungai minta dikembalikan seperti semula nih, Bang Antoni. Karena posisi mungkin normalisasi atau bagaimana yang diupayakan oleh perusahaan begitu. Mungkin tadi ada kesepakatan juga dari hasil pertemuan. Belum ada titik penemuannya, Pak. Masih belum ada, kita bicarakan dulu. Sebab ini saya baru di sini, Pak. Ini kan masalahnya udah berpanjang bertahun-tahun, Pak. Jadi kan kita coba perbaiki bersama-sama, ya. Sementara Kabak Hukum DPRD Banyuasin, Konar Zubir, mengatakan para nelayan meminta ganti rugi sebesar 20 juta per nelayan per tahun selama 4 tahun. Itu permasalahan PT KSL yang perusahaan sawit ya, itu ada limbah yang mengalir di Sungai Pancur dan Sungai Kemuruk. Itu memang sudah diakui oleh pihak KSL maupun dari pihak pemerintah, dalam hal ini lingkungan hidup, sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ternyata memang ada itu pencemaran lingkungan di situ dan merugikan masyarakat yang ada di situ sesuai dengan bukti-bukti yang ada disampaikan di dalam rapat tadi. Namun demikian, karena ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak KSL dan pemerintah, itu dimediasi oleh DPRD, dalam hal ini Komisi 3 DPRD, dan saya selaku Kabak Hukum melihat dari sisi hukumnya. Namun demikian, karena kesepakatan ini akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang, apakah PT KSL sanggup membayar ganti rugi terhadap masyarakat yang sangat dirugikan dalam lingkungan hidup yang sudah mencemarkan sungai yang dipergunakan oleh masyarakat sehari-hari, atau bagaimana nantinya. 2 minggu lagi ditunggu kesepakatan yang deal antara masyarakat dan PT KSL yang dimediasi oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuasin. Baik, mungkin rumit juga ini pemetaannya nanti, Pak, karena ini sungai dan seperti apa mungkin warga ataupun nelayan atau bagaimana nih yang mungkin bisa mereka yang bisa menuntut ganti rugi gitu, Pak. Yang ada tambaknya di sekitar sungai itu. Memang bukti-bukti yang disampaikan tadi yang ada pada saya, memang ada itu kerugian masyarakat yang berada di sekitar itu, yang mata pencariannya selama ini ya, selama ini dari 2003 sampai dengan 2015 itu semuanya mata pencarian masyarakat sana terhenti karena adanya limbah-limbah pabrik yang dihasilkan oleh PT KSL itu. Tapi mereka mengakui memang betul ada pelanggaran, itu dikuatkan oleh keterangan dari BLH yang mengawaki masalah limbah itu sendiri. Karena itu dari pihak pemerintah sudah memberikan peringatan, sudah memberikan sanksi kepada perusahaan itu. Menanggapi hal itu, LSM dari SP4 Sumsel dan Teropong yang mendampingi warga mengatakan akan tetap meminta ganti rugi atas kerusakan ekosistem sungai dan pemenuhan tuntutan yang disampaikan para nelayan. Kita dari LSM SP4 Sumsel dan LSM Teropong Sumsel mengadvokasi masyarakat atau mendampingi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban PT KSL yang berada di Desa Lubuk Karet terhadap akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT KSL. Di sini kita mendampingi masyarakat sebanyak 60 orang
menuntut PT KSL untuk mengganti rugi sebanyak 60 kakak itu per tahun 20 juta selama 4 tahun. Di mana selama ini masyarakat yang biasa beraktivitas mencari ikan, terus bertambah ikan, yang selama ini menggantungkan hidup dari Sungai Gelung dan Sungai Pancur itu tidak bisa beraktivitas lagi. Akibat dari aktivitas PT KSL ini yang mengakibatkan ikan-ikan di sana banyak tidak bisa berkembang biak dengan baik dan banyak yang mati. Jadi upaya ke depan apa nih? Kita menunggu hasil dari mediasi tadi, kita menunggu upaya ke depan karena pihak perusahaan menjanjikan selama 2 minggu akan ada keputusan apakah mengganti atau tidak. Kalau memang pihak perusahaan tidak berani untuk mengganti, maka kita akan melakukan upaya-upaya lain seperti mungkin akan kita gugat melalui pidana. Kita pidanakan, upaya hukum kita pidanakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu. Terus kemungkinan bisa jadi kita lakukan pemblokiran terhadap penutupan terhadap aktivitas PT KSL ini. Lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua. Bukan karena uang lingkungan hidup diabaikan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Denny Irawan, Beritanda TV Net melaporkan.